Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pada siswa sekalian. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang motor diesel atau diesel engine. Semoga para siswa sekalian tetap sehat dan bisa mengikuti material ini dengan baik. Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini tentang diesel engine. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari itu akan banyak sekali kendaraan yang menggunakan mesin diesel dan tentunya dengan mesin bensin. Kita lihat mesin diesel umumnya adalah mesin yang besar-besar dengan powerful, kemudian banyak digunakan untuk kerja berat dan tentu dengan emisi gas buang atau asap yang sangat menyengat kita pikirnya. Baiklah, kita pelajari sama-sama motor diesel tersebut. Ini adalah pembukaannya. Jadi motor diesel itu ditemukan oleh seorang kelahiran Prancis, tapi besar di Jerman pada tahun 1892. Namanya Rudolf Diesel. Pada tahun 1892, dia mengembangkan mesin diesel pertama satu silinder. Tentu pada waktu itu, abad ke-19, mesinnya masih sangat sederhana. 1 tahun kemudian, dia mendapatkan hak paten untuk penemuannya. Namun itu pun juga belum bisa berjalan dengan baik. Dan mesin diesel baru bisa dioperasikan dengan baik sekitar 5 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1897. Rudolf Diesel itu kepingin membuat mesin yang tentu lebih hemat daripada motor bensin yang sudah diketemukan sebelumnya oleh Nicholas Otto. Selain lebih hemat, juga mempunyai tenaga yang lebih besar. Itulah tujuan utama Rudolf Diesel membuat mesin diesel. Nah, di sini ada menaikkan rendemen motor. Atau rendemen itu kalau misalnya efisiensi hematnya ya. Jadi kalau motor bensin itu 30%, dari tenaga yang dihasilkan itu bisa tersalurkan. Tapi kalau motor diesel lebih besar lagi, 40-51% dari tenaga yang dihasilkan bisa dimanfaatkan. Kemudian tujuan yang kedua, mengganti sistem pengapian dengan penyalaan diri atau self-burning. Karena pada waktu itu sistem pengapian juga kurang bagus. Dan musuh utama pengapian adalah api. Dimana kalau mesin bensin terkena dengan air, pengapiannya tentu akan tersendat atau mogok. Nah, dia bikin motor yang dia ciptakan lebih kuat terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian selanjutnya tujuan berikutnya adalah mengembangkan motor dengan bahan bakar yang lebih murah daripada bensin. Kita tahu harga bensin sekarang pun juga lebih mahal daripada harga solar. Itu pun dengan oktan yang rendah, tentu dengan oktan yang tinggi pun juga lebih mahal. Ya. Kita tahu kalau premium, oktan terendah 88, itu harganya 6.500, sementara biosolar itu 5.500, atau solar yang berangka setan yang lebih tinggi atau dengan kemampuan yang lebih baik, Dexlet, itu juga lebih murah daripada Pertamax. Makanya dari segi ekonomis, bahan bakar diesel tentunya lebih murah. Kemudian kesulitan yang dihadapi pada waktu itu belum ada pompa injeksi yang bekerja dengan baik. Baru beberapa puluh tahun kemudian dengan adanya penyempurnaan, pompa injeksi bisa berjalan dengan baik. Pompa injeksi itu adalah untuk menghasilkan tekanan tinggi. Nah, ini adalah gambar motor diesel pertama yang ditemukan oleh Rudolf Diesel, satu silinder. Motornya besar sekali. Ya, umumnya motor diesel lebih besar daripada motor bensin. Kenapa demikian? Kita pelajari setelah ini. Ya.
Oke. Motor diesel pada intinya bersama dengan motor bensin. Jadi dia merupakan reciprocating engine. Reciprocating engine adalah motor yang menggunakan piston yang bergerak bolak-balik naik turun. Jadi sama langkahnya. Di sini pun juga ada langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha dan buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Sama ya. Jadi dari hisap, kompresi, usaha, dan buang. Juga ada katup-katupnya, katup hisap maupun katup buang sama. Secara konstruksi hampir sama ya, memanfaatkan gerak translasi naik turun reflex racing seperti ini. Ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Motor bensin pun juga sama. Jadi juga ada motor 4 tak, juga ada motor 2 tak. Motor 2 tak diesel itu biasanya digunakan untuk kapal-kapal besar ya. Oke. Kita lanjutkan. Secara umum, perbedaan pada motor bensin dan diesel. Kalau pada motor diesel, hanya udara yang dimanfaatkan pada tekanan tinggi. Hanya udara. Jadi yang dihisap itu udara, kemudian dimanfaatkan juga udara. Beda dengan motor bensin, yang dihisap adalah campuran bahan bakar dan udara, dan tercampur. Jadi dalam silinder itu adalah mencampur udara dan bahan bakar, kiriman dari karburator. Tapi kalau pada motor diesel, yang dimanfaatkan hanya udara. Sehingga yang dimanfaatkan pada udara, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi, temperatur yang tinggi. Karena yang dimanfaatkan hanya udara, maka dibutuhkan bahan bakar yang bisa menyala dengan sendirinya atau self-burning untuk menimbulkan pembakaran. Maka digunakan ada bahan bakar diesel atau solar tadi. Yang kedua, throttle valve atau pedal gas itu bukan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk, seperti hanya pada motor bensin. Jumlah udara yang masuk itu sudah ditentukan pada waktu langkah hisap. Jadi langkah hisap itu yang dengan dihisap hanya udara saja. Beda dengan, sekali lagi, beda dengan pada motor bensin yang dihisap adalah campuran udara dan bahan bakar. Yang ketiga, output dikontrol oleh peningkatan dan penurunan penjengsian bahan bakar. Jadi, makin banyak tenaga atau kecepatan yang dihasilkan itu tergantung dari jumlah banyak sedikitnya bahan bakar yang diinjeksikan. Kalau pada motor bensin, punya dihasilkan dari banyaknya campuran udara dan bahan bakar. Nah, disitu, bedanya itu. Jelasnya seperti ini pada gambar ini. Di sebelah kiri ada motor bensin diesel, sedangkan ada motor bensin gasoline engine. Kita lihat di sini ada akselerator pedal, di sini ada pedal gas. Kalau pada motor diesel, pedal gas ini akan terhubung langsung dengan pompa injeksi atau dikenal dengan istilah boost pump, sehingga makin ditekan, dia akan makin banyak bahan bakar yang diinjeksikan lewat injektor atau nozzle. Semprotkan sini. Tentu dengan langkah hisap, ya, hisap bahan udara, kemudian kalau sudah langkah kompresi, naik ke atas, sudah tekanannya tinggi, disemprotkan bahan bakar solar. Sementara pada motor bensin, pedal gas ini adalah untuk membuka throttle pada karburator. Pada karburator ini adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar, sehingga yang masuk pada intake manifold, ya, ini ada lubang venturi ini untuk membesar tekanan, tercampur udara dan bahan bakar masuk dalam silinder atau ruang bakar, sehingga terkompresikan yang tertekan adalah campuran udara dan bakar. Nah, bedanya lagi di sini ada busi. Busi ini untuk membantu menyalakan bunga api. Kenapa diperlukan busi? Karena motor bensin sifat dari bahan bakarnya adalah tidak bisa terbakar dengan sendirinya, sehingga dia perlu alat tambahan untuk menyalakan bunga api. Kenapa demikian? Kita bahas setelah berikut ini. Lanjut. Pada mesin diesel itu ada 4 tahapan pembakaran. Yang pertama adalah ignition delay. Ini pada kurva ini, ignition delay itu ada pada yang hijau ini, A dan B. Kemudian yang kedua adalah tahap penyebaran api atau flame